untuk pertemuan pengganti. Jadi di pertemuan ini akan kita bahas ya seputar konsep CNN ya, Deep Learning CNN, Convolutional Neural Network, yakni salah satu algoritma yang sangat populer saat ini ya, pemanfaatannya bisa berbagai bidang, di antaranya tentu saja sangat terkait dengan bidang mata kuliah ini, yaitu pengolahan citra. Yang pernah kita bahas di awal-awal pertemuan yang lalu bahwasanya ide awal dari, atau ide bukan ide awal, jadi goal akhir katakanlah ya, goal akhir, salah satu dari goal akhir image processing ya, yang menyematkan kecerdasan di dalamnya ya, kecerdasan di dalamnya itu adalah seolah-olah seperti kameranya itu seperti matanya ya, kemudian algoritmanya itu ya otak kita yang bisa memilah ya informasi apa saja yang didapat dari kamera, yang didapat dari mata kita ya. Tentu saja sampai saat ini belum bisa secerdas otak manusia ya, tetapi sejauh yang kita lihat ya perkembangannya itu sudah cukup bagus untuk dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi yang memerlukan kecerdasan buatan ya, untuk memutuskan objek apa saja yang tertangkap di dalam gambar sehingga bisa digunakan untuk action berikutnya. Nah, salah satu yang sangat populer dan terus berkembang saat ini itu adalah algoritma CNN. Nah, di pertemuan ini itu lebih pada bagaimana kita paham ya kalau konsep dari algoritma CNN ini ya. Kemudian cara efektif untuk memanfaatkannya ya, dan juga bagaimana memodif atau memanfaatkan sesuai dengan aplikasi dari yang kita bangun ya. Jadi untuk pertemuan ini itu ada beberapa subbagian. Yang pertama adalah pengenalan tentang CNN itu sendiri atau Convolutional Neural Network. Kemudian arsitekturnya bagaimana, ya layer-layernya itu seperti apa ya misal. Kemudian apa yang dimaksud dengan transfer learning, ya. Jadi transfer learning ini sudah masuk pada tataran bagaimana kita memanfaatkan algoritma CNN ini atau model CNN ini. Kemudian apa yang dimaksud dengan pre-trained model atau model yang sudah di-training oleh pihak lain ya. Kemudian kenapa kita seharusnya ya itu lebih menggunakan ini, utamanya untuk kita yang background-nya lebih ke elektronik ya, bukan computer science. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana cara kita menggunakan pre-trained model ya. Untuk cara menggunakannya itu ada dua. Yang pertama dengan pendekatan extract feature atau fitur ekstraksi, kemudian juga melakukan tuning kepada model. Jadi misal Anda salah satu proyek akhirnya ya ada yang proyek akhirnya terkait menggunakan CNN ya, algoritma CNN, salah satu algoritma CNN, maka Anda harus paham. Jadi tidak hanya dapat dari GitHub ya, kemudian Anda coba terus berfungsi ya, Anda harus paham juga apa yang Anda modif ya dari penggunaan model tersebut ya. Nah, cara modifikasinya ada dua macam. Yang pertama extract feature sama fine tuning model. Ya tadi sudah di awal sudah ya, jadi CNN ini atau Convolutional Neural Network
ya, sesuai dengan namanya konvolusi. Konvolusional itu ya konvolusi, ya algoritma apa ya, algoritma konvolusi, ya. Kemudian neural network, ya, artificial intelligence atau neural network. Nanti akan kita lihat di arsitekturnya bahwasanya memang dinamai konvolusi neural network karena memang secara sistem, ya, secara sistem dia terdiri dari dua bagian, yaitu bagian untuk mengekstrak informasi yang mana itu menggunakan algoritma konvolusi, kemudian bagian yang classifiernya atau bagian yang cerdasnya itu ada di algoritma NN, ya, di bagian neural network. Kalau NN-nya ini sudah lama, ya, jadi ada bagian yang NN ini sudah lama. Artinya sebelum-sebelumnya sudah ada backpropagation dan sebagainya, itu sudah jenis NN, dan di sini yang titik tekannya itu memang di C-nya ini, konvolusionalnya ini. Ya, saat ini memang hampir digunakan di setiap aplikasi, ya. Paling populer deep learning, arsitektur deep learning yang paling populer di samping populer karena dia memang sangat efektif, ya, di dalam penggunaannya. Salah satu atau keuntungan utama daripada algoritma CNN dibandingkan dengan algoritma sebelumnya itu adalah kemampuannya secara otomatis mendeteksi fitur yang paling penting. Yang fiturnya itu dideteksi dengan algoritma konvolusi. Bagaimana? Nanti kita lihat di ilustrasi di slide-slide berikutnya. Ya. Ini termasuk yang sangat efisien, ya, efisien dalam artian mudah diterapkan di berbagai macam device, ya, bisa dieksekusi di berbagai jenis device, ya, bahkan yang level microcontroller itu bisa. Microcontroller yang sederhana tentu saja agak lambat, ya, eksekusinya, tetapi itu masih mungkin diimplementasikan di situ. Nah, kemudian arsitekturnya, ya. Arsitekturnya ini adalah tentu saja gambar inputnya, ya, arsitekturnya yang biru ini, ya, gambar input. Nah, tadi saya singgung bahwasanya arsitek secara sistem, atau di sini lebih detailnya secara arsitektur, CNN ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian konvolusi dan bagian neural network. Yang bagian konvolusi, ya, itu adalah bagian yang mengekstrak informasi. Maksudnya mengekstrak informasi itu adalah bagaimana suatu informasi itu bisa diambil data-data kuncinya, ya, data-data kunci. Kalau dari gambar, ya, berarti nanti ada lekukan-lekukan dari gambar tersebut yang menjadikannya itu ciri khas dari bentuk tertentu, ya. Nah, di sini kita lihat ada konvolusi, polling, ya. Jadi konvolusi itu, ya, algoritma konvolusi seperti yang pernah Anda coba, ya, dipakai untuk apa? Untuk filter, ya, yaitu ada operasi konvolusi itu sama persis seperti itu. Nah, tentu saja setiap layer ini yang membedakan itu kernelnya. Jadi kernelnya itu bermacam-macam, ya. Jadi kita lihat di sini yang bagian konvolusi, kita lihat, ya, prosesnya itu banyak, gitu, ya, berlapis-lapis, sehingga wajar meskipun akurat, ya, atau kemampuannya bagus, di sini kelemahan CNN, ya, itu adalah memang operasinya bisa cukup lambat, ya, kalau diimplementasikan di hardware yang kurang layak, ya, atau di hardware yang memang bukan penggunaannya, ya. Kalau kondisi seperti itu, maka berarti harus dicari aplikasi yang cocok, gitu, ya, aplikasi yang cocok. Artinya yang tidak singkat atau tidak, jadi real time-nya itu bukan ukuran mikrosecond, ya, tapi mungkin ukuran detik, ya, itu bisa, ya.
Contoh kalau di gambar ya, apakah ada gitu ya aplikasi yang bisa dieksekusi di prosesor sederhana, katakanlah Raspi, ya, kemudian aplikasinya berupa operasi gambar, yaitu operasi citra. Ya. Kalau misal itu digunakan untuk untuk kemudi otomatis gitu ya, mendeteksi ada mobil yang lain bergerak dengan kecepatan tinggi, jelas tidak bisa. Jadi tidak bisa. Padahal real time-nya itu kalau seperti itu perlu mikrosecond ya operasinya. Nah, ada beberapa aplikasi seperti itu ya, yang memang ini pinter-pinternya kita nyari aplikasi. Ada kemarin mungkin setahun yang lalu ya, kakak kelas Anda mungkin ada yang ambil judul proyek akhir itu jadi kipas angin ya, jadi kipas angin yang otomatis gitu ya, jadi otomatis bisa merubah arahnya, jadi arah menghadapnya berdasarkan keberadaan manusia. Ya. Ya, arah menghadapnya ini kan bukan berarti harus selalu mengikuti manusia di tracking terus menerus, bukan. Jadi misal setiap periode sekian detik ya dia akan mengupdate arahnya, diarahkan ke arah tertentu. Karena umumnya ya kipas angin itu kan bekerja seperti itu. Jadi tidak serta-merta orangnya bergerak kemana dia ngikuti terus, bukan. Nah itu salah satu contoh aplikasi ya. Jadi setiap sekian detik kalau tidak ada orang di depan kipas angin ya dia mati sendiri. Dia membuatnya seperti itu. Kalau ada orang, orangnya ngumpulnya di sebelah kiri, ya, maka dia titik fokusnya itu berpindah. Jadi titik fokus menghadap depannya itu jadi lebih serong ke kiri. Kalaupun ada sudut ayunan untuk tengok kanan, tengok kiri, yaitu dibatasi. Dia bergerak fokus ke sana. Ya, fokus di titik arah ada objek manusia tersebut. Ya. Tapi untuk mengupdate posisi objek manusia kan tidak harus setiap milisecond, tidak harus setiap detik ya. Nah, dia disetting memakai 4 setiap berapa ya? Dia setiap detik dia diupdate ya, karena dari aplikasinya ya itu kayak Raspi dia mampu mendeteksi lokasi orang ya itu setiap setengah detik. Nah, sehingga setiap detik dia baru mengupdate. Dan itu masih wajar, masih real time ya. Karena orang kan memakai kipas angin kan bukan lari-lari. Tapi dia di posisi tertentu, entah itu membaca, beraktivitas ya, lokasinya akan tetap. Jadi dia pakai YOLO atau apa gitu ya, yang algoritmanya cukup berat ya, itu baru ya 1 detik itu 2 kali deteksi, artinya setiap setengah detik. Itu salah satu contoh aplikasinya. Jadi memang dia operasinya berat. Ini kan berlayer-layer ya, satu layer ini dalamnya juga datanya juga banyak yang diolah. Dan satu fungsi ini aja tuh gambar saja itu untuk konvolusi sudah makan berapa waktu, apalagi berlapis-lapis. Kalau ini kan cuma 2 lapis, konvolusi polling dijadikan 1, konvolusi jadi 2 lapis ya. Nah, umumnya itu bisa lebih dari itu. Sehingga wajar meskipun akurat tapi dia prosesnya cukup lama. Nah, konvolusi itu apa? Polling. Nah, polling ini digunakan untuk menyederhanakan data yang didapat dari konvolusi. Nanti kita lihat ya slide-nya. Konvolusi itu apa? Polling itu apa? Pollingnya itu apa? Lalu setelah itu di sini ada model yang namanya yang fully connected sama softmax ya. Itu ya adalah bagian NN yang sebelumnya itu ada. Jadi NN yang sekarang yang BSN sederhana ya, itu ada di bagian ini fully connected. Jadi semua syaraf ini terhubung ya. Softmax ini ya salah satu metode klasifikasi untuk mendefinisikan ini objek apa gambar yang masuk. Contoh ini adalah input gambar karena konvolusi ya, ini kernelnya ya. Input kali filter, operasi konvolusi didapat ya. Kemudian dapat data
gambar hasil konvolusi. Nah, ini gambar fitur yang didapat. Ya. Di fiturnya, gambar fitur ini itu adalah gambar yang setelah operasi kernel. Tapi kernelnya itu lebih dari satu, banyak gitu ya. Ada banyak kernel sehingga prosesnya matematikanya itu cukup berat. Kemudian yang dimaksud dengan pooling ini sendiri, di sini pooling ya, upaya untuk menyederhanakan data yang diproses ke step berikutnya. Ya. Jadi datanya kan nanti diperkecil ini supaya data yang diolah ini kan besar rata-rata kan, ya, diperkecil di sini. Nah, pooling ini umumnya yang dipakai adalah max pooling. Ya, max pooling itu contohnya adalah misal ini hasil konvolusi tadi, ya. Nah, kemudian di max pool, pooling di sini, ya itu max pool berarti dia diambil nilai maksimal dari 4 window, 2 kali 2 window, 2 ini 2 kali 2 ini ada 4 ya. Dan straight 2 kali 2 straight 2 berarti setiap 2 apakah bisa beririsan? Bisa ya, tergantung settingnya, poolingnya itu bisa, propertinya bisa diatur. Baik, kita pakai max pooling, diambil contoh yang paling sederhana ini, diambil nilai yang paling besar 1156, yang paling besar 6 disimpan di sini. 2478 paling besar 8 disimpan. 1223 paling besar nilai 3, 1034 nilai 4. Ini data yang tersimpan setelah proses layer konvolusi yang pertama. Ya, layer konvolusi yang pertama. Nah, nanti dia diproses dengan layer konvolusi yang berikutnya terus ya sampai dianggap perlu, selesainya perlu, baru dia dioperasi NN. Ini adalah proses polling tadi ya, lebih detail terkait dengan polling ya. Datanya 32 kali 32 ya. Seperti tadi ya, kalau ini kan seperti nggak terlalu signifikan ya, 4 kali 4 jadi 2 kali 2. 16 data jadi 4 data. Nah, kalau ini 32 kali 32 itu kan berapa ya? 900-an ya. Nah, ini menjadi 200-an. Itu banyak sekali data yang dihemat ya. Data yang dihemat itu banyak ya. 10, 32, 3 kalau ketebalan datanya tetap 10. Ya, ini kemudian baru yang bagian fully connected. Nah, bagian fully connected ini mungkin di awal-awal mungkin Anda sudah dapat ya mata kuliah NN ya, NN yang bukan deep learning ya, yang NN yang biasa ya. Itu ada input layer, hidden layer, output layer. Nah, di sini itu adalah fully connected-nya. Fully connected maksudnya ini terhubung dengan semua neuron gitu ya. Ini dari biru ini terhubung dengan semua node di sini ya. Ini juga terhubung semua. Ini juga terhubung semua. Ya. Kalau Python-nya sih sederhana, satu baris selesai ya, karena memang library-nya misalnya kita pakai TensorFlow ya, Python ya tinggal model.add, dance, unit 1, input sim, aktivasinya pakai sigmoid ya, itu sudah selesai ya. Baik, itu arsitektur secara umum ya, jadi ini yang paling sederhana. Nah, kalau kita pakai algoritma NN yang sudah jadi ya, misal ada Mobile Night ya, ada yang punyanya beberapa kampus lain yang itu dia tentu saja dari proses trial dan error, tapi tentu dengan basic intuisi keilmuan yang cukup ya. Dan prosesnya lama. Kenapa? Karena untuk mengujinya saja datanya itu juga harus cukup ya.
harus cukup, harus layak ya. Supaya apa? Supaya semua layer ini ya itu cukup terlatih, atau semua kemungkinan dari data-data atau objek yang kita ingin kenal itu sebisa mungkin bisa di learning di sini ya. Baik, sebentar kita break dulu sebentar aja azan. Slide-nya masih terlihat di layar Anda? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya. Jadi seperti tadi ya yang saya jelaskan, CNN model itu terdiri atas dua bagian utama ya. Yang pertama bagian fitur ekstraksi, ya, bagian untuk mendapatkan fitur dari objek yang akan dikenali. Dan yang kedua bagian klasifikasi, yaitu bagian untuk setelah fiturnya. Jadi fitur ini adalah bagian-bagian tertentu dari gambar yang mudah dikenali, sehingga nantinya ya dari sejumlah gambar yang masuk itu bisa dikelompok-kelompokkan ya. Makanya kekuatan utamanya itu di penentuan konvolusinya, jadi proses di jumlah layernya ya, kemudian kernel di setiap layer itu apa saja ya, itu yang kekuatan utamanya di situ ya. Sementara yang bagian klasifikasi ini sebetulnya sudah algoritma-algoritma yang existing, yang sudah dikembangkan sebelumnya ya, yang sudah ada gitu ya. Jadi tadi juga konvolusi dan polling layer seperti tadi ya, itu adalah yang bagian yang melakukan proses fitur ekstraksi ya, mencari fitur dari gambar yang ada yang masuk. Sementara yang bagian fully connected layer yaitu akan berfungsi sebagai classifier. Ya, classifier ini yang milah-milah ya. Misal gambar yang mempunyai ciri khas fitur tertentu dikelompokkan itu sebagai kucing ya. Kemudian gambar dengan setelah proses konvolusi ya, fitur yang menonjol itu tertentu ya, sehingga dia dikelompokkan sebagai gambar burung ya. Itu proses klasifikasinya atau classifiernya itu ada di bagian yang ujung, yang akhir-akhir atau fully connected layer. Sementara yang bagian paling power ya, paling kekuatan utamanya itu adalah memang di bagian konvolusi layer ya. Yang bagian konvolusi layer ini yang membuat dia baru dan bisa dikembangkan sampai dengan saat ini ya. Ya, konvolusi layer ini adalah proses seperti tadi mencari misal ya di training ya, algoritmanya di training untuk mengenali gambar, misal gambar binatang tertentu ya, kucing katakanlah ya. Nah, ketika dibeli banyak gambar kucing ya, itu dia bisa nangkep itu kira-kira yang khas itu lekukannya itu apa ya. Dari lekukan atau garis tertentu di situ, nah dia nanti bisa dikelompokkan. Kalau ada objek-objek yang mempunyai lekukan garis tertentu seperti itu, nanti akan diklasifikasikan sebagai gambar kucing ya. Kalau manusia kan memang beda gitu ya, sudah otaknya memang sudah cerdas ya. Jadi dikasih lihat kucing itu ya utuh gitu ya gambarnya, seperti ya bentuk yang benar-benar yang sudah masuk ke mata kita. Dan karena kita setiap dari kecil ya, dari kecil itu kalau ketemu kucing disebut ini kucing ya berkali-kali akhirnya masuk terekam di otak kita. Oh, kalau ada objek seperti itu maka itu dianggap kucing ya. Nah, kalau cara kerja komputer kan beda ya. Data masuk dari kamera. Data dari kamera itu kan
melihatnya bukan seperti gambar, seperti data gambar yang seperti mata kita melihat gitu ya. Itu adalah nilai-nilai piksel gitu ya. Setiap piksel itu mempunyai nilai tertentu atau digital ya. Nah, data ini yang diolah ya, data yang diolah salah satunya dengan mencari fitur gambar yang khas. Nah, salah satunya itu dengan menentukan setiap layar konvolusi itu apa saja prosesnya. Ya. Misal ya, ketika ingin mengenali merekognisi suatu gambar. Ya. Nah, layer pertama ya bisa jadi itu adalah kernelnya itu adalah untuk deteksi tepi, ya, menggunakan deteksi tepi. Ya, umumnya memang dari yang global, ya, kemudian tambah khusus, tambah khusus, tambah khusus. Ya, layernya itu memang dibuat seperti itu. Kemudian layer berikutnya, ya, dikombinasi, ya, yang outputnya sini kan masuk ke layer berikutnya, ya. Digunakan dikombinasi info itu dengan deteksi bentuk, ya. Dengan kernelnya dirubah lagi, ya. Kemudian layer-layer berikutnya ya bagaimana itu bisa nanti mendeteksi kalau untuk orang ya itu adalah ada hidung di gambar tersebut. Jadi layernya itu memang dibuat semakin lama semakin kompleks ya, tapi tetap operasinya pun propulsi. Ya. Yang sebenarnya misalnya untuk mendeteksi wajah ya algoritmanya itu kan nggak tahu ya itu gambar hidung, jadi beda dengan mata manusia yang memang langsung ya kamera sama otak itu sudah satu paket ya diciptakan untuk manusia ini ya, sehingga dari kita kecil atau kalau bayi ya itu diajari hidungnya mana itu ngambil ngaca dia bisa lihat megang hidungnya ya, matanya mana dia tunjuk matanya ya. Tentu saja setelah dikasih tahu kan kasih tahu. Tetapi kalau algoritma CNN cara kerjanya tentu saja berbeda ya karena data yang masuk kan data biner ya, data digital. Ya, caranya dengan cara dipasok dengan banyak data ya, dengan banyak data gambar. Ya, misal kalau klasifikasinya itu untuk dirancang untuk mengenal 10 macam objek, misal 10 macam objek transportasi. Ada sejumlah gambar mobil, sejumlah gambar, misal mobil ada 10.000 gambar mobil, 10.000 gambar sepeda motor, 10.000 gambar sepeda, yang macam-macam ya, itu gambarnya. Nah, kemudian nanti setelah dilatih ya berkali-kali, maka itu dia akan bisa melakukan proses pengenalan itu. Nah, bagian yang mengenali itu adalah bagian fully connected-nya ya. Jadi dia bisa mengenali objek-objek itu atau memilah ada 10 macam alat transportasi tadi itu. Ya. Tetapi dia tidak akan bisa memilah dengan baik kalau bagian konvolusinya untuk mengekstrak informasi dari gambar yaitu tidak atau kurang bagus ya. Itu tidak bisa karena itu yang bagian istilahnya mengambil bisa menarik gitu ya, jadi menarik atau mengambil garis atau pola data yang khusus gitu ya, yang mirip dari misal tadi 10.000 gambar ya, 10.000 gambar berbeda dari suatu sepeda ya, dia bisa mencirikan ya fitur tertentu yang khas dari sepeda tersebut. Sehingga ketika nanti ada gambar sepeda masuk, dia akan menebak sepedanya di situ. Ya, mirip mungkin cara kerja otak kita gitu ya, melihat sepeda sepeda itu ada rodanya 2 ya, kemudian ada rangkanya ya, kalau orang manusia kan seperti itu. Tapi kalau CNN ya dia tentu prosesnya dengan data digital tadi. Nah, ini contoh-contohnya ya. Low level ini gambar mobil ya, ini ilustrasi saja ya gambar mobil.
Kemudian ada low level fitur yang paling sederhana, diolah datanya seperti ini dapatnya. Middle level, high level ya. Semakin high level semakin spesifik ya. Jadi spesifik dari sejumlah gambar yang masuk ini maksudnya input bukan satu gambar ini ya. Jadi sejumlah gambar yang masuk, nah nanti ada gambar-gambar khas macam ini ya. Nah, nanti yang classifier ketika gambar tertentu yaitu ada info khas, misalkan ini ya ada dia tampak ada, kalau ada mobil itu ada gambar semacam ini, ada kelihatan ada roda selalu ada roda ya, ada gambar-gambar yang lain ya, itu nanti yang ini yang bagian mengklasifikasikan ya, itu yang fully connected tadi ya. Nah, CNN, algoritma CNN ada beberapa algoritma itu yang sudah jadi ya berupa model ya atau pre-trained model ya, itu ada banyak yang seperti itu. Umumnya kita tinggal melakukan proses tuning ya atau mendekatkan dengan algoritma kita ya sehingga akurat untuk aplikasi kita. Tapi kita juga bisa membuat sendiri, membuat baru ya atau custom CNN ya. Relatif mudah kalau Anda pakai Python sama TensorFlow katakanlah ya. Satu layer itu mungkin hanya 1-2 baris ya. Satu layer ini. 1-2 baris. Nah, salah kalau akurat atau tidaknya ya kemampuannya ya itu nanti tergantung memang dari arsitektur layernya, kernelnya, kemudian jumlah dataset ya untuk menguji gambar yang Anda dapat, datasetnya yang ada. Misal ini input, konvolusi maxpool, layer 1, layer 2, layer 3, layer 4. Baru bagian classifiernya fully connected output. Ya, perintahnya sederhana ini ya, jadi model.add ya, konvolusi 2 dimensi ya, 32, 3,3, ini kernelnya ya, aktivasinya, relu, paddingnya itu apa ya, lupa saya paddingnya, namanya berarti konvolusi lewat layer pertama ya. Kemudian inputnya, ukuran inputnya, gambar inputnya 180 x 105 pixel, gambar 3 ini berarti 3 dimensi, gambar berwarna RGB ya. Konvolusi buat polling ya, jadi ini konvolusi polling, konvolusi sama polling. Konvolusi polling satu layer ya. Konvolusi polling layer kedua, terus seperti itu ya. Cuman sini ada istilah flatten sama dropout, nanti kita lihat ya flatten itu apa. Ya, ini modelnya, ini model pendekatan sekuensial, ini yang paling mudah. Jadi nyiapkan membuat satu layer cukup ketikkan per baris itu nilainya tertentu ya. Kemudian kernelnya, ya kernel untuk konvolusinya tadi kan, konvolusi kan perlu kernel ya, ukurannya berapa? 3x3, 5x5, tentu saja semakin besar semakin bagus, tapi semakin lambat prosesnya. Ini contoh aktivasinya, ada beberapa pilihan ya. Apakah pakai elu, relu, sigmoid, step ya, Leaky relu ya, ini bisa Anda cek sendiri ya. Untuk ininya aktivasinya pakai pendekatan yang mana ya, masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini kernel ditunggu untuk diaplikasi ke gambar. Setiap kernel dikonvolusikan dengan gambar input.
Output setiap konvolusi ya menghasilkan dua gambar dua dimensi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini sekuensial tadi, model sekuensial. Gambarnya ini proses, apa tadi proses? Operasi dengan kernel, ya, operasi konvolusi itu ya. Kemudian ada flatten. Apa yang dimaksud dengan flatten? Tadi ada ini flatten ya. Jadi flatten ini hasil dari konvolusi dan pooling, ya itu di flatten, dan flatten itu datar ya, didatarkan. Ya. Jadi yang mana tadi gambar? Nah ini kan masih gambarnya masih seperti ini. Jadi dibuat datar itu datanya itu satu gitu ya, dimensinya satu. Ya. Kalau ini kan dimensinya lebih dari satu ya. Dari datanya satu itu dibuat satu baris data gitu ya. Dikonvert ke satu baris data. Dibuat satu baris data supaya datanya bisa dimasukkan ke fully connected layer. Data ini fully connected layer. Kemudian ada pendekatan baru, bukan pendekatan, ada pendekatan yang namanya dipakai dropout ya. Dropout ini digunakan untuk menghindari proses overfitting ya. Nanti Anda bisa googling dan cek itu apa yang dimaksud dengan overfitting ya. Dari sejauh pengalaman saya yang dimaksud dengan overfitting ini umumnya terjadi kalau pertama ya datanya modelnya dulu, model arsitekturnya itu terlalu sederhana ya, tetapi datasetnya itu terlalu banyak, datasetnya itu klasifikasinya terlalu banyak, artinya bebannya nggak sama, atau sebaliknya ya, data arsitekturnya itu kompleks, gitu, layernya banyak ya, bercabang-cabang ya, tetapi datasetnya terlalu kecil ya, datasetnya terlalu kecil sehingga layer-layernya yaitu tidak bisa ya, belum mampu untuk mendeteksi semua kemungkinan kalau proses itu berjalan atau berfungsi ya. Sehingga hasilnya itu pasti kurang bagus ya. Nah, ini ada beberapa cara teknik yang digunakan untuk menghindari terjadinya overfitting itu, salah satunya dengan menggunakan perintah drop. Ya, ini supaya proses learningnya itu lebih cepat dan lebih banyak kemungkinan yang dipakai. Jadi kalau ini tanpa dropout, ini dengan dropout. Ya. Dengan dropout itu, tanpa drop itu semuanya, jadi fully connected semua terhubung sehingga prosesnya lama. Ya. Muter-muter kadang-kadang nggak ketemu itu ya, akurasinya sesuai yang diinginkan ya. Kalau yang ini itu dia hanya sampling saja gitu ya, jadi satu iterasi pertama yang diaktifkan mana, yang tidak diaktifkan mana, jadi tidak semuanya diaktifkan ya, jadi berganti-ganti sampai proses iterasi selesai. Ini umumnya menghemat waktu dan juga hasilnya cukup bagus juga. Ini contoh-contoh coding ya, Anda bisa dapatkan mudah di GitHub, banyak GitHub ya. Ini hanya salah satu contoh pendekatan saja ya. Ini model.compile ya. Setelah modelnya jadi tentu saja ya. Setelah modelnya jadi, modelnya ini ya model CNN-nya. Ini model compile ya, kemudian ini parameternya harus diisi ya. Kemudian model fit ya, ini X-train, Y-train ini data trainingnya ya. Kemudian ini labelnya, ini data input, ini labelnya. Jadi misalnya ada satu gambar, itu gambar kucing, di sini labelnya kucing. Tapi umumnya datanya ini adalah data yang bukan berupa file gambar ya, tetapi sudah diolah ya oleh orang lain. Biasanya kita pakai datasetnya, dia sudah dikonvert ke data berupa data yang sudah punya, yang ada nilai heksa tertentu gitu ya, yang masuk.
epoch ini adalah berapa banyak iterasi siklus satu putaran sempurna ya, di setting berapa kali ya. Setelah itu dicek sini dengan modal evaluate, sudah nanti skornya muncul. Kalau dia bagus mendekati 1, maka hasilnya bisa kita percaya, kita pakai ya. Tapi kalau tidak bagus ya dia muter-muter ya, output hasil evaluasinya dia tidak pernah mendekati 1 ya. Kadang setelah mulai merangkak atau jatuh lagi, terus berat jatuh lagi ya. Nah, itu berarti ada yang terjadi yang namanya overfitting tadi. Bisa jadi karena datasetnya terlalu kompleks ya, algoritmanya terlalu sederhana, atau sebaliknya algoritmanya terlalu kompleks, data topiknya sederhana, atau algoritmanya sederhana, datanya terlalu kompleks, terlalu banyak yang diklasifikasi. Nah, kita baiknya bagaimana ya kalau orang engineer ya? Apakah perlu juga ikut-ikutan mengembangkan modelnya, buat model baru ya? Kalau orang menemukan model dan teruji itu kan dia bisa pakai namanya ya, keren gitu ya. Nah, di sini itu kita tidak harus melakukan itu, apalagi kalau background kita lebih ke elektronik ya. Ini ada yang namanya transfer learning di dalam deep learning ya. Jadi mudahnya transfer learning itu adalah daripada kita membuat sesuatu itu dari nol ya, dari tidak ada sama sekali, kemudian kita buat dari scratch, dari awal, kemudian sampai jadi ya. Padahal modelnya itu sudah ada. Maksudnya gini, modelnya itu sudah mirip gitu ya. Misal kita tahu ada algoritma yang sudah dilatih orang lain, dia mampu mendeteksi anjing gitu ya, binatang anjing ya. Nah, daripada kita membangun dari awal ya, kenapa kemampuan dari model tersebut tidak kita training ulang ya dengan dataset yang berbeda ya, sehingga dia tidak hanya mengenali gambar anjing, tapi bisa digunakan untuk mengenali objek-objek lain gitu ya, yang sekiranya itu masih mirip lah karakter gambarnya ya. Bisa untuk deteksi ayam ya, deteksi burung. Jadi ya gambar binatang ya sama-sama gambar binatang ya. Itu bisa. Yang tidak bisa itu, misal contohnya ada model untuk deteksi binatang atau kendaraan ya, kita gunakan untuk mengidentifikasi wajah manusia. Manusia itu maksudnya dikasih gambar wajah tertentu, itu dia bisa nebak, oh itu wajahnya si A, si B, si C ya. Itu algoritmanya sudah jelas beda. Jadi fitur yang akan dikenali oleh gambar itu cara kerjanya kan beda. Deteksi wajah itu wajahnya siapa dengan itu gambar apa. Ya itu berbeda. Nah, itu tidak bisa. Jadi balik lagi, jadi transfer learning itu mirip seperti ini ya. The application of skill, knowledge, and or attitude that were learned in one situation to another learning situation. Jadi ada model sudah mampu mendeteksi sesuatu ya, objek A ya. Bagaimana caranya kita memanfaatkan kemampuan ini untuk aplikasi lain yang sejenis ya, bukan yang sejenis, yang mirip gitu ya, yang mirip. Sehingga di situ tentu saja nanti akan ada proses yang lain, misal data trainingnya beda ya, kemudian klasifikasinya juga beda ya. Misal yang awalnya dikenakan untuk mendeteksi 10 gambar, kita fokuskan untuk mendeteksi 3 gambar yang berbeda ya, itu bisa ya, itu memungkinkan, sehingga waktu kita itu lebih efektif ya, lebih banyak tersimpan. Karena kalau membuat dari sendiri model dari awal itu tentu saja
tidak mudah ya, karena model-model yang sudah jadi itu umumnya sudah di training oleh dengan data yang sangat besar. Ya, transfer learning ya. Secara praktis ya, ini hubungannya dengan kita, yang kita elektronik ya utamanya, bukan computer science. Secara praktis itu sangat sedikit orang yang melakukan training ya algoritma CNN dari awal, dari nol ya. Itu sangat jarang ya. Karena apa? Karena untuk mendapatkan data set itu tidak mudah dalam jumlah besar, digunakan untuk mentraining ya model ya, arsitektur model yang kita buat yaitu juga tidak mudah. Pertama mendapatkan datanya, kemudian yang kedua proses trainingnya ya umumnya membutuhkan hardware yang sangat bagus ya. Nah itu jarang. Namun yang lebih umum ya itu adalah melakukan mempretrain ya, memanfaatkan ya data atau model yang sudah jadi ya untuk operasi-operasi yang lain ya. Contoh ini pretrain convolutional network ya, ConvNet ya, itu sudah di training dengan data yang sangat besar. Misal yang jenis ImageNet itu bisa 1,2 juta gambar dengan jumlah kategori 1000. Jadi 1000 ini ya maksudnya rinci ya. Mobil itu tidak hanya sebut mobil, tapi mobil besar, mobil kecil, mobil sedang ya, traktor dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau kita ingin memanfaatkan ini? Ya, nah, itu salah satu contoh yang bisa kita lakukan adalah ada algoritma itu sudah bisa mengenali mobil, traktor gitu ya. Nah, umumnya itu kan algoritmanya digunakan untuk mengenali objek-objek yang umum di dunia gitu ya, di dunia. Nah, kalau gambarnya itu khas ya, tidak ada di dunia negara lain, misal becak ya, becaknya Indonesia itu khas seperti itu. Nah, itu saya yakin algoritmanya bisa digunakan untuk mendeteksi gambar becak karena algoritmanya sudah terlatih untuk mendeteksi objek-objek yang lain ya, bisa mendeteksi sepeda motor, mobil ya. Nah, tentu saja itu bisa digunakan untuk mendeteksi becak ya. Kita bisa pakai ya, atau dokar ya, dokar apa ya, dokar mungkin Anda tahu ya, dokar ya, delman ya, delman, dokar delman itu yang ada kuda sama belakangnya ada tempat penumpangnya ya. Itu memungkinkan ya, tentu saja ada proses tuning di dalamnya sana ya, supaya Anda bisa memanfaatkan. Jadi akan lebih menguntungkan kalau kita menggunakan model yang sudah pre-train tetapi untuk aplikasi yang kita butuhkan ya. Nah, makanya kita bidang elektronika itu kita harus fokus katakanlah alat elektronik apa yang bisa untuk aplikasi tertentu dan itu nanti kita optimalkan dengan penggunaan dengan algoritma yang cerdas katakanlah ya. Dan itu tidak harus membuat dari awal. Nah, salah satu caranya adalah dengan proses transfer learning menggunakan pre-train model. Ya, atau dalam bahasa yang paling sederhana, pre-train model itu adalah model yang sudah dibuat oleh orang lain, ya. Kemudian kita pakai untuk menyelesaikan aplikasi kita. Ya. Tentu saja di sini bukan permasalahan yang sama persis ya. Jadi kalau ada di GitHub ada algoritma model sudah bisa digunakan untuk mendeteksi sepeda motor ya. Kemudian Anda menggunakan itu untuk mendeteksi sepeda motor. Ya, itu namanya bukan memanfaatkan pre-train model untuk aplikasi yang sejenis yang mirip ya. Itu berarti tinggal pakai saja ya. Yaitu ya langsung pakai kalau seperti itu. Jadi tidak ada yang Anda sesuaikan.
Tetapi kalau seperti yang saya sampaikan tadi, ya, Anda punya model, pre-train model, dipakai oleh model tersebut sudah terbiasa digunakan untuk mendeteksi corak baju, ya, corak baju, ya. Kemudian Anda gunakan untuk mendeteksi corak batik, ya, batik Madura, batik Jawa, ya. Nah, itu kan sudah ada perbedaan, ya. Jadi ada beda gambar. Sampurna merah Mbak yang isi 16. Sampurna apa rek? Ya, kita lanjutkan ya. Ini masih terlihat layarnya di layar Anda? Masih, Pak. Masih ya. Jadi pre-train itu seperti itu ya. Jadi nanti kalau Anda pakai seperti itu akan ada kebaruan yang Anda miliki. Meskipun itu memanfaatkan punya orang lain ya. Karena Anda apply aplikasinya itu beda, ya pemanfaatannya beda, itu nanti tentu saja akan ada proses tuning di situ. Tuning ini Anda rubah-rubah ya di modelnya, nanti saya perlihatkan merubahnya itu sampai sejauh mana, supaya modelnya tadi itu akurat mendeteksi, misal memilah, oh ini batik Madura, oh ini batik Jawa, ya. Misal ada alat seperti itu, atau mendeteksi transportasi tradisional Indonesia yang khas ya, itu membedakan bisa ya. Dan di situ ada nilai lebih ya, ada nilai lebih ya, jadi ada nilai lebih yang Anda dapatkan di sini ya. Meskipun memakai model orang lain, tapi itu di situ tidak hanya dipakai running berfungsi, tidak ada effort lebih yang Anda lakukan di situ. Tapi kalau Anda memanfaatkan, Anda tuning, ya itu Anda bisa buat paper, bisa Anda klaim Anda sudah melakukan suatu inovasi di situ, itu bisa, itu sah ya. Gitu. Tetapi tetap harus dijelaskan, disebutkan itu kita memodif atau mentuning ya model orang lain dari paper apa ya, itu bisa. Tapi kalau aplikasinya persis ya itu bukan tuning, langsung pakai ya. Karena cara itu akan lebih efektif ya daripada membuat dari awal algoritmanya. Karena kalau Anda membuat awal modelnya seperti tadi ya, custom model, Anda satu baris pertama membuat konvolusi, baris kedua max pooling ya, Anda buat seperti itu bisa juga. Tapi catatannya adalah Anda harus menyediakan dataset dalam jumlah besar atau setidaknya cukup ya, kira-kira untuk aplikasi Anda itu dia bisa mengcover semua kemungkinan. Ya, mengcover semua kemungkinan yang terjadi ya, yang digunakan untuk mendeteksi objek tersebut. Ya. Tapi kalau tidak semua kemungkinan ada di data set gambar tersebut ya, sangat mungkin nanti ada gambar-gambar yang lain yang sebetulnya objek tersebut dia nggak mengenali. Jadi model orang lain itu dibuat sebagai starting point ya, supaya proses learningnya itu tidak dari awal ya, seperti ngajari orang yang sudah bisa membedakan sepeda motor dan sepeda ya, itu lebih mudah mengajari orang yang demikian untuk mengenali becak ya, daripada orang yang belum tahu sama sekali ya sepeda itu apa, sepeda motor itu apa, ya seperti apa gambarnya, dia akan lebih sulit ini ya. Jadi langsung dia suruh mengenali becak ya. Itu lebih sulit. Maksudnya lebih sulit dalam artian modelnya tadi itu ya, konvolusi layernya tadi ya. Konvolusi layernya itu tadi. Kalau konvolusi layernya itu sudah mudah mengenali objek-objek lain, kita gunakan, itu relatif nanti lebih cepat proses pembelajarannya lagi. Jadi filosofinya seperti itu ya, ada ide dasarnya seperti itu. Kenapa lebih disarankan untuk menggunakan model yang sudah jadi orang lain, tapi tentu saja tidak langsung dipakai, tapi dicocokkan dengan aplikasi kita. Ya, baik.
Misal ini ada transfer learning memakai algoritma VGG ya. VGG ini sebenarnya saya punyanya Google awal-awal dulu ya. Punya lab atau lab tertentu yang kenamaan. Ini dia arsitekturnya semacam ini ya. Dan ini sudah di training dengan data yang dalam jumlah besar ya, ribuan atau ratusan ribu objek gambar yang digunakan untuk mendeteksi banyak sekali jenis objek ya. Ini arsitekturnya semacam ini ya. Depth-nya 64, ini depth-nya 64 itu tebal sini ya, tebal daerah sini, tebalnya ini loh. Kemudian ada konvolusi 1112, front layer, layer pertama, layer kedua, ini depth-nya 128 lebih tebal ya. Terus maxpool 1, 2, 3, 4, 5 ya, ini ada 6 layer ya. Untuk VGG 16 ini. Nah, ini dia membuat semacam ini dan sudah di training, dan ini bisa, apakah kita bisa manfaatkan? Bisa gitu ya. Untuk mendeteksi objek lain katakanlah yang khas dengan aplikasi kita. Ya kalau bisa yang beda ya. Kalau sudah sama ya dia nggak perlu diajari, dia kan sudah tahu ya. Ya, ini transfer learning itu adalah mengambil network pretrain on dataset ya, kemudian menggunakannya untuk mengenali objek yang belum pernah di training ya. Jadi menggunakan network, jadi nanti kalau sudah pinter ya, sudah karena dia di pretrain mengenali objek tertentu, dia kan apa? Layer-layernya itu sudah mempunyai weight, jadi sudah mempunyai apa ya, nilai ya, nilai koefisien katakanlah ya, yang tersimpan dalam file, yang itu digunakan untuk nilai inisial, nilai awal ya. Nah, kalau bisa digunakan untuk training objek yang belum pernah dia diajari ya, belum pernah diajari, tetapi aplikasinya harus sejenis ya, misal mengenali pola ya, entah itu pola gambar binatang, pola gambar kendaraan, ya itu kan masih pola ya, masih mirip lah ya, kendaraan binatang itu masih agak mirip-mirip, masih bisa gitu, asal datanya cukup ya, asal datanya banyak jumlah besar. Nah kalau sudah pakai punya dibuat orang lain, itu dia sudah pinter sebetulnya ya, tinggal ditambahi dengan mengenali yang lain lagi ya, yang belum termasuk di situ. Ya. Itu transfer learning ya. Sekarang bagaimana cara menggunakannya ya. Ini tadi itu ide dasarnya kenapa kita lebih disarankan untuk menggunakan pretrain model, utamanya kalau basis kita itu bukan orang computer science ya. Karena kalau orang computer science kan memang topik-topik perkuliahannya itu sudah diarahkan, kalau belajar terkait dengan AI, deep learning ya, itu memang jumlah SKS-nya sudah banyak, dia memang dialokasikan untuk itu. Ya. Kalau kita background-nya elektronik, ya keunggulan kita itu adalah kita bisa banyak bermain di sisi aktuator ya, bisa membuat kontrol apa itu kita pintar membuat itu. Tapi kita perlu kecerdasan buatan di sistemnya. Nah itu kita cukup mengambil model yang sudah di-pretrain, kemudian dicocokkan dengan aplikasi kita. Ya, aplikasi kita itu pengennya mendeteksi apa. Ya. Kalau unik ya, yang belum pernah di-training oleh orang lain di model tertentu, maka Anda dapat dua keuntungan. Ya, pertama, Anda bisa ngeklaim bahwasanya itu inovasi ya, Anda mengupgrade pretrain model untuk aplikasi tertentu. Kemudian yang kedua, Anda sekaligus membenamkannya atau mengintegrasikannya dengan hardware yang Anda punya ya, itu. Kalau orang computer science kan dia basicnya ke algoritma ya, mainnya lebih ke diimplementasikan di laptop ya, atau paling mentok di Raspi ya. Kalau Raspinya perlu aktuator, perlu driver, itu dia mungkin harus nyewa orang lain yang paham itu. Baik, secara umum ada dua cara gitu ya untuk menggunakan atau memanfaatkan model yang sudah di training oleh orang lain ya. Dan umumnya
itu model-model seperti itu di-share gitu ya, di open source gitu ya. Anda bisa lihat banyak contohnya juga di Obral gitu ya. Nah, kalau kita pintar-pintar ya kita tahu ada punya ide aplikasi tertentu ya. Meskipun itu belum pernah dilakukan orang lain ya kita bisa pakai model orang lain kemudian kita kembangkan lebih lanjut dengan aplikasi kita. Ada dua cara ya proses transfer learning untuk menggunakan breeding model. Yang pertama fitur ekstraksi, ya, cara fitur ekstraksi. Yang kedua cara fine tuning. Nah, kita lihat bedanya apa fitur ekstraksi dan fine tuning ini. Jadi dua macamnya, minimal dua macam ini yang banyak dipakai. Ini transfer learning dengan pendekatan fitur ekstraksi ya, fitur ekstraksi. Sebelah kiri yang ini ya, saya coret-coret aja. Yang ini itu adalah proses lengkap model yang sudah ada ya, sudah jadi katakanlah ya. Atau sudah di training orang lain, mulai input, konvolusinya, konvolusi polling, kemudian fully connected ya ada 3 macam. Softmax dia keluar sudah label, dia bisa mendeskripsikan gambar yang masuk itu adalah gambar mobil ya. Gambar ini berupa gambar. Ini keluar teks mobil ya, atau biasanya bukan mobil, dia keluar kategori angka 1, 2 atau sampai 9 atau 10 kalau 10 objek yang bisa dia kenali. Kalau 100 objek ya berarti 0 sampai 100. Nanti kita akan otomatis convert kalau 1 misalnya itu mobil, 2 itu apa ya. Oke, balik lagi. Jadi kalau yang lengkap itu seperti ini. Jadi input sampai keluar label. Kalau sebagai fitur ekstraksi ya, nah, itu caranya adalah seperti tadi. CNN itu kan terdiri dari 2 bagian ya. Bagian fitur ekstraksi yaitu konvolusinya dan bagian NN-nya yang bagian fully connected. Sehingga dia dipotong di sini. Lihat ini dipotong. Hanya diambil bagian konvolusi saja. Dengan asumsi ya konvolusinya itu sudah bagus ya. Sudah pernah dipakai untuk mengenali objek misal mobil ya, pesawat, kapal, dia sudah bisa bedakan ya. Nah, itu dia diambil di sini. Dipotong ya, sehingga outputnya itu hanya fitur saja ya. Nah, nanti proses klasifikasinya ya untuk mendeteksi objek apa ya. Dia bermain di sini, dia memperbaiki bagian yang untuk NN-nya ya. Dia kombinasikan dengan metode-metode yang lain ya. Jadi 2, jadi dia di samping juga di training dengan objek yang berbeda ya. Jadi di training dengan objek yang berbeda, dataset untuk mengenali objek berbeda. Misal tadi kendaraan mobil itu Anda tambahin untuk mengenali delman atau dokar ya. Itu dimasukkan, dia juga merubah bagian ini juga dipotong, diambil, dicari metode klasifikasi yang lain ya. Banyak metode klasifikasi yang lain ya. Tidak hanya ini ya, bisa dipakai yang lain disambung ya. Nah, itu pakai Python itu enggak terlalu sulit ya. Ada banyak contoh-contohnya. Itu yang fitur ekstraksi, jadi dipotong, diambil ekstraksinya saja atau bagian konvolusinya. Cara yang kedua itu adalah yang namanya fine tuning. Ini juga sangat banyak yang pakai. Nah, seperti tadi, cara yang ini, yang pertama itu adalah model asli, ya, model yang asli, lengkap. Yang ini adalah fitur ekstraksi, dia dipotong, hanya diambil fitur ekstraksi, fiturnya saja, kemampuan dapat fiturnya, kemudian yang lainnya dia dipasang dengan algoritma yang lain untuk bagian NN. Kalau yang fine tuning, ya namanya tuning ya, tuning itu seperti dicocokkan ya sampai berubah seperti apa ya. Kalau radio itu kan dituning ya, diputar-putar, diambil yang pas.
Nah, kalau yang fine tuning ya, itu outputnya nanti juga sampai label ya. Tetapi ya, yang ini diganti ya, bagian ini diganti. Yang ini yang lama ya, fully connected-nya sama softmax-nya ini diganti. Gantinya macam-macam ya, ada yang diganti hanya yang awalnya dia aslinya mampu mengenali 100 objek. Di sini nanti diperkecil, dia hanya mampu mengenali 3 objek karena dia ingin fokus aplikasinya ke 3 objek ya. Tetapi objeknya beda ya. Misal seperti tadi dia sudah bisa mengenali banyak objek, tapi dia belum bisa mengenali dokar, belum bisa mengenali apa yang khas Indonesia itu apa ya. Katakanlah makanan-makanan khas gitu ya, makanan tradisional Indonesia itu mungkin bukan makanan ya. Apa yang tambah khas itu, misal alat atau senjata ya, senjata khas Indonesia, misal ya senjata di Madura itu ada celurit apa dan sebagainya ya, itu khas. Jadi tetap pakai ininya diambil, disematkan juga, tapi dikurangi. Jangan awalnya 100 misal jadi 3 ya. Tetapi 3 ini beda, bukan yang ada di 100 ini. Ya, 3 ini baru, objek baru ya. Kemudian dengan asumsi yang ini tadi sama, fitur ekstraksinya itu sudah bagus ya. Kemudian dia dirubah, fully connected sama softmax-nya digunakan untuk fokus ke objek yang lain, ditambahkan ya, kemudian dia di training dengan data yang baru. Ya, harapannya prosesnya lebih cepat karena dia sudah pinter sebetulnya, cuman dipinterkan lagi. Ya, jadi kalau fitur ekstraksi dipotong, ini dibuang, diambil bagian ininya saja. Ya, kalau yang ini fully connected-nya masih dipakai tapi dengan spesifikasi beda ya. Tapi fan tuning tidak hanya itu fan tuning ini contoh fan tuning yang paling sederhana ya. Artinya kalau dengan tuning yang strategi pertama ini sudah berhasil akurat ya, maka berhenti biasanya, sudah nggak perlu di otak-atik lagi, sudah cukup ya. Ini karena umumnya 90% cara ini sudah bisa menyelesaikan ya. Tetapi ya kalau ternyata mungkin belum tuntas tadi yang saya jelaskan. Tadi kan dibagi ya. Maksudnya gini, bentar. Nah, ini ya. Ini kan yang lama ya, yang lama diambil ya, jadi dari model yang lama yang ini tadi. Dari sini diambil. Kemudian yang ini diganti dengan yang lebih spesifik aplikasi ya. Cara trainingnya, cara tuningnya tadi ya, cara tuningnya maksudnya apa? Yang bagian warna biru itu di freeze ya, artinya ini dibekukan. Jadi ketika proses training ya, training dengan gambar yang baru, yang ini tuh tidak dirubah-rubah beban weight-nya itu, jadi apanya ya? Weight-nya kalau istilahnya itu ya. Jadi dia tidak dirubah-rubah ya, pakai settingan yang awal. Nanti yang terpengaruh hanya bagian yang ujung, yang bagian NN-nya saja, fully connected layer sama softmax. Dengan spek jumlah yang berbeda ya, dengan jumlah spek. Objeknya beda, juga mungkin jumlahnya dikurangi ya, atau tetap juga nggak apa-apa, tapi gambarnya beda. Atau objek yang akan dikenali berbeda maksud saya. Sehingga ini saja nanti yang di training. Jadi yang di training itu hanya bagian yang warna hijau. Yang warna biru itu mengambil nilai settingan yang awal ya. Settingan itu maksudnya tadi itu kernelnya sama, semuanya sama bagiannya ya. Itu umumnya dengan cara ini itu 90% banyak yang berhasil ya untuk aplikasi dipakai di aplikasi-aplikasi. Tetapi ya kalau cara ini masih belum berhasil, maka ditingkatkan ya. Yang di freeze yang dirubah itu ditambahi, misal yang ini ya, ini yang
di unfreeze ya, yang lainnya ini di freeze. Artinya kalau ketika di training ini kan weight-nya ini yang bagian sini itu tidak berubah, yang bagian ini berubah. Jadi ada satu layer konvolusi ikut berubah. Ya. Tentu saja di training dengan jumlah data yang cukup ya. Kalau belum berhasil, misal hasil evaluasinya masih belum bagus ya, ditambah lagi, tentu yang paling ekstrim sampai semuanya ya. Semuanya itu modelnya tetap dari sisi arsitektur maksudnya, ininya tetap ya, tetapi di training semuanya dirubah. Tentu saja semakin banyak yang layer yang ikut tertraining, prosesnya makin lama. Jadi tuningnya itu maksudnya seperti itu ya. Jadi mulai dari melibatkan yang ini saja, yang ujungnya saja, sampai terus berkembang ke atas, dan seterusnya ketika apa? Ketika belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Ya. Kalau yang fitur ekstraksi tadi sudah clear, ini dipotong, ini sudah pakai metode yang sama sekali beda. Baik, oke ya. Masih banyak ini ya. Ini kita perlu satu pertemuan lagi kayaknya. Saya selesaikan dulu yang ini ya. Bagian yang ini. Kapan mentraining hanya sedikit ya, hanya sedikit ini saja, terutama yang fan tuning, atau sampai sebanyak-banyaknya. Ya. Itu tergantung dari dua hal ya. Yang pertama adalah kita punya data set atau contoh-contoh gambar itu seberapa banyak. Ya. Kemudian juga kedekatan dengan aplikasi awalnya gitu ya. Gambarnya itu ada kemiripan enggak ya. Seperti tadi kalau gambar sepeda ya dengan becak itu kan sama, mirip ya. Garis-garisnya kan mirip, maksudnya itu mudah dikenali kan, memungkinkan ya bisa diselesaikan. Kuadran 4 ini yang paling sederhana ya, umumnya ini sudah terselesaikan, kalau tidak nanti moving ke yang lain. Itu cukup ya dengan cara ini jika datasetnya kita nggak punya terlalu banyak ya, mungkin hanya 100 ya, 200 atau 1000, 2000, ratusan lah ya. Datasetnya tidak terlalu banyak tetapi mirip gitu ya, aplikasinya mirip. Nah itu cukup umumnya pakai cara ini ya. Cara yang kedua yaitu bisa lagi kalau datasetnya itu besar ya, jadi dataset memang dibutuhkan dataset dalam jumlah besar ya, karena variannya sangat banyak gitu ya. Misal kita anggap becak itu gambar, kita moto becak itu dari sisi kiri, kanan, depan, belakang ya, kemudian becak itu kan macam-macam ya, ada yang dihias, ada yang tidak ya, itu misal datanya terlalu besar gitu ya, meskipun ada kemiripan dengan model pre-train model yang dipakai ya. Nah itu juga kalau seperti ini ya, datanya besar ya, datasetnya itu berpotensi kita perlu nambah ini ya, nambah tidak hanya yang bagian ujungnya saja, tadi sebagian konvolusinya juga dituning atau berubah nilainya ya. Kalau yang warna putih ini berarti kan tidak perlu dirubah, di freeze. Dia itu ada tekniknya, caranya cukup nggak terlalu sulit ya, mungkin hanya 1-2 baris kalau pakai TensorFlow. Kemudian kalau kuadran 3 ya, ini jumlah datasetnya kecil ya, ditambah kemiripannya sangat rendah ya, maka itu juga memerlukan effort lebih ya, berarti kita perlu ininya juga dirubah, di bagian ekstraksinya itu juga kita perlu unfreeze ya, agar juga menyesuaikan ya dengan data baru. Nah, kemudian yang terakhir ini ya umumnya
Kalau datasetnya itu perlu besar, ya aplikasinya juga jauh beda, ya maka resikonya semuanya perlu disesuaikan, ya, sehingga dia nanti ketika di training sini datanya juga berubah, update ya. Kalau yang ini tidak perlu update, cukup bagian sini saja yang diupdate. Baik, itu ya contoh apa yang bisa saya jelaskan. Ini nanti bukan, kalau saya utang satu pertemuan lagi ya, benar ya? Iya, Pak. Baik, nanti satu pertemuan lagi lebih saya detailkan ya terkait dengan tuning ini, mungkin sampai ada penjelasan ini ada beberapa kunci ya, beberapa kunci, misal ada learning rate-nya diperkecil ya 10 kali ya, kemudian weight-nya mana yang di-freeze-kan ya, kemudian juga contoh-contoh ini ya, bagaimana memfreeze-kan bagian yang ujungnya saja ya, ini contohnya ya. Ini seperti itu, lebih ke sedikit semakin detail ya. Kalau tadi kan lebih ke konsep umum, nanti mungkin lebih sedikit semakin detail. Tapi paling enggak di sini di pertemuan yang saat ini itu Anda ada gambaran ya. Kita untuk membuat suatu aplikasi yang hubungannya dengan elektronik ya, itu untuk algoritma yang deep learning CNN ya, itu kita tidak perlu membuat semuanya dari awal ya. Akan lebih efektif kalau mengembangkan ya model yang sudah di-training oleh orang lain atau istilahnya tadi pre-train ya. Kemudian kita gunakan untuk mengenali ya objek yang kita inginkan. Ya, tentu saja ya, akan ada kebaruan ya atau inovasi kalau objek yang akan dikenali itu sekiranya belum dikenali oleh model tersebut. Ya, tapi kita berintuisi, kita menyatakan bahwasanya ini ada kemiripan gitu ya. Ada kemiripan katakan dari sisi corak, dari sisi peluang untuk mengenali itu ada ya. Peluang untuk mengenali itu aja ya. Nah, itu yang intuisi itu kita pakai, oh berarti ini bisa. Nah, kita tidak perlu membuatnya dari awal, karena kalau dari awal modalnya terlalu besar, modal dataset ya. Bahkan nyari model arsitektur yang pas ya. Kan itu juga tidak langsung berhasil gitu ya. Setelah Anda running ya, di training, nanti kan dapat grafiknya, loss-nya itu ya. Errornya itu apakah semakin seperti ini, semakin mengenol ya, itu jangan-jangan dia terus tinggi. Nah, kalau nggak dapat, ini di training lagi. Nah, sekali selesai itu kan lama prosesnya kalau datanya besar, tapi kalau datanya ratusan ribu ya, itu bisa berhari-hari. Dan belum tentu berhasil ya, atau sesuai kemampuan yang kita inginkan. Kalau kita pakai yang sudah di training seperti ini, kemungkinan berhasilnya itu tinggi dan waktunya juga lebih cepat. Ya. Tetapi memang kita ngeklaimnya tidak bisa serta-merta itu saya semua, tidak. Tapi kita ngeklaimnya pada tataran kita menggunakan model X ya, yang kita tuning ya untuk bisa mendeteksi objek B, katakanlah yang objek B tersebut belum pernah dikenali di model aslinya ya, di model asli yang kita pakai. Nah, itu sudah hal yang inovatif ya, hal yang baru. Dan apalagi kalau kita gabungkan dengan produk elektronik kita, ya itu juga akan sangat menarik. Tapi kalau kita memakai model orang lain ya tanpa upaya ada fine tuning atau fitur ekstraksi, ya kita menyebutnya ya harus langsung ya kita memakai model ini, model misal itu VGG untuk mendeteksi orang. Nah, orang ini ternyata memang sudah ada di proses ketika VGG tadi untuk bisa dikenali di itu.
Jadi di situ memang ya kita tinggal make gitu ya, kita tinggal make data yang model yang sudah ada gitu ya, model yang sudah ada. Ya paling penyesuaiannya nanti ya sangat minim biasanya ya, supaya misal kita optimalkan supaya dia deteksinya lebih fokus ke objek tertentu, ya nanti di proses klasifikasinya itu kita kunci hanya mengenali satu jenis objek atau dua jenis objek ya. Itu tapi fine tuningnya juga sangat minim ya kalau seperti itu. Baik, saya rasa itu ya untuk pertemuan hari ini. Mungkin sebelum ditutup, apakah ada yang ditanyakan? Ya, untuk pertemuan satu kali laginya, silakan nanti mungkin siapa koordinatornya ya untuk koordinasi dengan saya tadinya bisa nyapa. Ya, ada yang ditanyakan? Mungkin Anda punya ide atau apa? Gambaran pernah nyoba-nyoba, silakan nyoba sesuatu, silakan disampaikan. Atau cukup? Cukup, Pak. Baik ya. Cukup, Pak. Tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presensi di